Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep mudah memahami trigonometri, karena trigonometri ini akan banyak digunakan pada mata kuliah fisika lainnya. Trigonometri sendiri mempunyai arti berasal dari dua buah kata. Yang pertama adalah ada trigono dan metron. Trigono di sini adalah berarti tiga buah sudut dan metron di sini adalah pengukuran. Jadi trigonometri ini adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang cara mengukur tiga buah sudut. Di sini ada dua kata kunci, yaitu tiga buah sudut, tiga buah dan kemudian sudut. Maka dari itu kita akan mempelajari dulu apa itu sudut dan nanti kaitannya dengan tiga buah sudut itu sendiri. Untuk memahaminya kita perlu tahu apa yang itu dinamakan dengan sudut dan radian. Nah, di dalam satu buah lingkaran, satu putaran gitu ya, itu adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Ini merupakan kata kuncinya. Satu putaran itu misal dari sini, kembali lagi ke posisi awal. Itu satu putaran atau 360 derajat atau juga 2 pi rad. Berarti dari sini pi radnya itu berapa gitu kan ya. Berarti dibagi 2 itu 180. Pi radnya itu adalah 180 derajat. Lalu bagaimana jika kita mengubah dari radian ke derajat? Misalnya setengah radian itu berapa derajat. Nah, dari sini kita peroleh bahwa rad itu sama dengan 360 dibagi dengan 2 pi. Bentuk ini dapat diubah menjadi seperti ini. Maka untuk mencari setengah rad itu berapa, maka setengah rad itu yaitu setengah kali 360 per 2 pi. 360 dibagi 2 adalah 180. Maka 180 dibagi 2 adalah 90. Isinya ada pi. Maka di sini pi-nya juga dapat dicoret. Jadi tinggal 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Bagaimana untuk 2/3 rad? Berarti 2/3 pi dikali 360 dibagi 2 pi. Pi-nya kita coret. 360 dibagi 3 adalah 120. Kemudian 120 dibagi 2 adalah 60. Berarti di sini 2/3 rad itu adalah 120 derajat. Lalu bagaimana untuk kebalikannya dari derajat ke radian? Bisa dilihat dari sini juga. Ini bisa dikatakan sebagai berikut. 360 derajat kali 1 derajat seperti itu, 2 pi rad. Maka untuk menyatakan derajat sama dengan 2 pi per 360 rad. Contoh 45 derajat itu berapa rad? Maka 45 derajat ini adalah 45 dikali 2 pi per 360. 360 dibagi dengan 45 adalah 6 atau 8 maksud saya. Jadi sini 1, di sini 8. 2/8 adalah 1/4 pi rad. Terus untuk misalnya 120 derajat. 120 derajat itu berapa pi rad? 120 dikali 2 pi per 360. 360 dibagi dengan 120 itu 3 ya. 120 ini dicoret, ini 3. Berarti 2/3 pi rad. Selanjutnya adalah hubungan antara tiga buah sudut. Hubungan antara tiga buah sudut ini dapat diperoleh menggunakan tiga sudut atau satu buah segitiga Pythagoras, segitiga siku yang bisa dicari dengan Pythagoras. Sini ada siku, sini ada alfa, anggap saja ini sudutnya alfa. Di sini adalah sudut A,
sudut B, sudut C. Maka di sini adalah sisi C kecil, sisi A kecil, sisi B kecil. Di dalam trigonometri dikenal dengan sin, cos, dan tangen. Sin ini adalah sin depan per miring, atau depan itu adalah arah yang berlawanan atau berseberangan dengan sudut alfa, sin alfa. Ini adalah sin depan A kecil per miring. Miring itu adalah B, sisi miring pada segitiga siku. Cos alfa ini adalah cos samping per miring. Sampingnya adalah sisi C per sisi miring B. Kemudian untuk tangen alfa, tangen itu depan per samping. Depan dari segitiga ini adalah alfa, sedangkan sampingnya adalah C. Nah, selain sin, cos, dan tangen, ada juga kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kosekan ini adalah kebalikannya dari sin. Jadi kebalikannya itu berarti tinggal dibalikan aja ini, B per A. Untuk sekan kebalikannya dari cos, berarti B per C. Sedangkan untuk kotangen itu kebalikan dari tangen, berarti C per A. Tangen juga dapat diperoleh dari sin per cos. Sin alfa per cos alfa. Sin itu adalah A per B, sedangkan tangen itu adalah A per C. Cos sampingnya, cos itu berarti C per B. Jadi menghasilkan A per C. Sudut itu mempunyai nilai jika kita tinjau dari nilai sin. Misalnya sin 0 derajat itu berapa nilainya, sin 30 derajat itu berapa nilainya, sin 45 derajat itu berapa nilainya. Itu bisa kita cari dengan cara, yang pertama itu menggunakan grafik, atau kita mudahnya seperti ini. Bikin tabel, ini 0 derajat, 30, 45, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini merupakan sudut istimewa sampai 90 derajat, radian atau kuadran. Kuadran pertama ini adalah sin, cos, tangen. Untuk mencarinya kita menggunakan sebuah tabel. Jadi yang perlu kita hafalkan itu hanya di kuadran pertama, sudut istimewa sampai 90 derajat, dan sin, cos, tangen. Ini berawal dari 0. Kemudian setengah akar 1, ya. Setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Tuh. Kalau di sini kebalikannya. Berarti nolnya dari sini. 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Maka 0 ya berarti 0, setengah akar 1 berarti setengah akar 2 berarti setengah akar 2, setengah akar 3. Nah ini akar 4 itu adalah 2, jadi setengah dikali 2 adalah 1. Ini kebalikannya sama. Ini 1. Nah untuk tangen itu adalah sin per cos, berarti tinggal 0 dibagi dengan setengah akar, setengah saja, 1 ini tuh. Berarti 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah per setengah akar 3. Jadi setengah per setengah akar 3 bisa kita coret, berarti 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 dikali dengan akar sekawan. Jadi menghasilkan akar 3 per 3 atau 1/3 akar 3. Di sini nilai tangen 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian untuk 45 adalah setengah akar 2 per setengah akar 2, jadi 1. Nah untuk ini, untuk tangen 60 derajat adalah setengah akar 3 per setengah, tinggal hilangkan, berarti akar 3. Nah di sini 1 per 0 adalah PD, tidak terdefinisi, karena berapapun angkanya bila dibagi dengan 0 adalah tidak terdefinisi.
Di sini hanya diberitahu sampai dengan kuadran pertama atau sudut istimewanya. Untuk mencari nilai yang lainnya, nilai yang lebih besar, misalnya 120 derajat, 150 derajat, itu bagaimana caranya? Itu dengan kita bisa memahaminya dengan sebuah grafik sin. Nah, untuk sin ini grafiknya adalah sebagai berikut. Untuk sin, kita mulai dari sin 0 adalah, ini adalah derajatnya, ini adalah nilainya. Untuk sin 0 derajat berarti 0, sin 30 adalah setiap naik. Untuk sudutnya itu sudut istimewa naik 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15. Nah, setiap naik derajat itu nilainya naik 1 dari setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 gitu ya. Nah, untuk 30 itu berarti naik 1 ke setengah akar 1 atau setengah. Kemudian untuk 45 naik lagi ke setengah akar 2. Untuk 60 naik lagi ke setengah akar 3. 90 naik lagi ke setengah akar 4 atau 1. Dan untuk 120 dia turun 1-1. Berarti di 180 dia bernilai 0. Terus ke bawahnya itu, kalau sini berarti karena ini bentuknya berupa grafik sinusoidal, berarti dari bawah terus dari atas ke bawah ke atas gitu. Maka untuk nilai 210 derajat, maka ini bernilai min setengah, 225 min setengah akar 2, 240 min setengah akar 3, 270 min 1, 300 min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah. Nah, ini 360 ini di 0 lagi. Jadi kayak gini. Grafiknya terus sampai sana. Nah, untuk cos sebenarnya sama saja karena kita dimulainya dari ini 0 ya. 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sama ini juga min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Nah, cos itu tadi dimulai dari angka 1, berarti dari sini. Kemudian 30 derajat mulai turun ke bawah, setengah akar 3. 45 derajat setengah akar 2. 60 derajat setengah. 90 derajat 0. Ini juga tegak ke atas tapi ke bawah. 120 derajat berarti min setengah. 135 min setengah akar 2, 150 min setengah akar 3, 180 min 1. Terus gitu. Jadi grafiknya seperti ini dari atas untuk cos. Ini kuadran 1 sampai sini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2 sampai 180. Kuadran 3 sampai 270. Ini kuadran 4. Nah, untuk tangan kita bisa lihat dari pembagian di awal 0 setengah akar per 3 akar 3, 1 akar 3. Nah, balik lagi untuk nilai sepertiga akar 3 ini kurang lebih 0,57. Ini 1,7 sekian. Berarti berurutan ya nilainya. Berarti tadi untuk 0 derajat adalah 0. Untuk 30 derajat adalah sepertiga akar 3 atau 0,5. Kita taruh di sini 0,5. 1 akar 3. Jadi di sini untuk 45 itu adalah 1. Untuk akar 3 adalah 1,7. Ini di sininya TD. Jadi grafiknya seperti ini. Dan untuk di kuadran kedua ini seperti ini kurang lebih. Karena ini untuk sin ini positif, sedangkan cos di negatif. Negatif dan positif adalah negatif. Ini negatif dan negatif, jadi ini positif. Dan ini juga negatif dan positif, sehingga nah kurang lebih seperti itu grafiknya untuk tangan. Dari sini kita bisa peroleh bahwa jika sin
sin 120 derajat yaitu bernilai setengah akar 3. Sin 135 derajat yaitu bernilai setengah akar 2. Untuk cos 120 derajat yaitu min setengah. Kemudian cos 135 yaitu min setengah akar 2, dan seterusnya. Selain dengan grafik tadi, kita bisa menentukan nilai dari sinus, kosinus, dan tangen itu dari nilai kuadrannya. Kita buat koordinat kartesian, di mana di sini adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Maka ini bisa kita sebut ini adalah kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Kuadran satu ini memenuhi jika alfanya yaitu berada pada kisaran 0 sampai dengan 9 alfa ya, 190 derajat, atau bisa dikatakan 0 ditambah alfa atau 90 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran kedua yaitu berada pada interval 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini dapat dipenuhi oleh 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Begitupun untuk yang kuadran ketiga dan kuadran keempat. Di kuadran ketiga yaitu untuk memenuhinya 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Nah, di sini terdapat dua kondisi, masing-masing satu kuadran ini mempunyai dua kondisi, di mana untuk memenuhinya yaitu 0 derajat ditambah alfa, berarti dari sini titik acuannya dari 0 derajat atau sumbu X gitu ya, dari sumbu X. Sedangkan jika titik acuannya dari 90 derajat, maka ini sumbu Y. Untuk kuadran kedua, begitu pula jika 90 derajat ditambah dengan alfa, maka itu titik acuannya adalah 90 derajat. Berarti titik acuannya yaitu sumbu Y. Dan 180 derajat ini titik acuannya di sini dari 180. Maka ini acuannya adalah dari sumbu X kan ya. Nah, sumbu X. Begitu pula dengan 180 derajat kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, lalu apa gunanya sumbu Y dan sumbu X ini, maksudnya penggunaannya? Nah, untuk sumbu X di sini sudutnya tidak berubah. Sedangkan untuk sumbu Y yaitu sudutnya berubah. Lalu apa maksudnya yaitu sudut berubah dan sudut tidak berubah? Misalnya di kuadran pertama. Di kuadran pertama ini memenuhi kondisi di mana alfanya itu lebih dari 10 derajat, lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Dan sumbu X-nya itu 0 ditambah alfa, sedangkan kalau titik pacuannya sumbu Y itu 90 derajat kurangi alfa. Lalu apa yang penggunaan ini? Jadi kita akan menggunakan kedua buah kondisi ini pada sin, cos, dan tangen. Misalnya sin cos pada 0 derajat ditambah alfa, terus cos 0 derajat ditambah alfa, dan tangen 0 derajat ditambah alfa. Ini patokannya sumbu X, maka sudut tidak akan berubah. Jadi ia tetap sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Kemudian untuk kondisi keduanya yaitu sumbu Y atau titik pacuannya dari 90 derajat, maka sin 90 derajat kurangi alfa, yaitu dia berubah. Kalau dari sin dia cos, dari cos dia sin, dari tangen dia kotangen. Karena titik pacuannya itu sumbu Y. Jadi cos alfa, cos 90 derajat kurangi alfa yaitu sin alfa, dan tangen 90 derajat kurangi alfa yaitu kotangen alfa. Nah, ada kondisi lagi di mana di kuadran pertama ini semuanya bernilai positif. All bernilai positif. Di sini sin bernilai positif. Di sini cos bernilai tangen
bernilai positif, dan di sini cos bernilai positif. Asal saja tahu caranya. Maksudnya all atau semua, S atau sin, T atau tangan, dan C atau cos. Maksudnya di sini kenapa ini di sini semua positif, di sini sin saja, di sini tangan aja, dan di sini cos saja? Itu kembali lagi pada grafik yang pertama. Di kuadran pertama bisa kita lihat di sini positif, artinya di atas sumbu X. Di sini untuk cos juga di atas sumbu X, dan sin juga di atas sumbu X. Jadi ketiganya positif semua. Untuk kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinnya saja. Bisa kita lihat di atas sumbu X ini positif, berarti di sini negatif untuk cos. Untuk tangan di sini negatif. Jadi di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinnya saja. Begitupun seterusnya. Jadi kenapa patokannya di kuadran pertama ini semua positif, sin di kuadran kedua, tangan di kuadran ketiga, dan cos di kuadran keempat? Itu dinilai atau dilihat dari grafik ini. Lalu untuk kuadran kedua, ada dua kondisi lagi. Tadi kan 90 ditambah alfa dan 180 dikurangi alfa. Kita pakai dulu yang atas, sin 180. Yang bawah dulu, 180 kurangi alfa, cos 180 kurangi alfa, tangan 180 dikurangi alfa. Itu nilainya berapa gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini 180 dikurangi alfa ini kan patokannya sumbu X. Berarti dia tidak berubah atau dia tetap aja gitu. Sin alfa, cos alfa, tangan alfa. Nah, sedangkan untuk patokan sumbu Y, sin 90 derajat ditambah alfa, cos 90 derajat ditambah alfa, tan 90 derajat ditambah alfa. Itu dia akan berubah karena patokannya tadi ya dari 90 atau sumbu Y. Sudutnya berubah. Dari sin jadi cos, dari cos jadi sin, dari tan jadi cot tangan. Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa di sini tadi kalau kuadran pertama di sini positif semua, kecuali di kuadran kedua ini sin yang positif. Berarti selain sin itu nilainya negatif. Berarti yang positif itu adalah sin saja, yang ini berarti positif. Nah, ini juga nilainya positif. Berarti yang selain itu berarti dia nilainya min atau negatif. Contohnya jika kita ingin mengetahui sin 120 derajat itu berapa gitu ya. Karena kita hafalnya hanya pada kuadran 1, sudut istimewa pada kuadran 1. Sebenarnya untuk interval atau kuadran kedepannya itu tidak perlu menghafal, tapi harus paham gitu menggunakan cara ini. Nah, 120 derajat itu berada pada kuadran kedua. Bisa sin 90 derajat ditambah alfa gitu ya, nanti hasilnya adalah cos alfa. Nah, alfanya itu berapa gitu. Untuk jadi 120 itu sinnya 90 derajat ditambah dengan 30 derajat. Maka di sini nilainya adalah cos 30. Jadi sin 120 derajat itu sama dengan nilainya sebanding dengan cos 30. Kita bisa mengingat bahwa cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, kalau kita lupa bisa kita lihat itu di grafik cos 30 derajat. Nah, ini cos 30 derajat di sini. Cos 30 derajat setengah akar 3. Lalu untuk kuadran ketiga, kondisinya yaitu 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurangi alfa gitu ya, untuk memenuhi sudut di kuadran ketiga. Nah, untuk 180 derajat ditambah alfa itu berarti titik pacuannya adalah sumbu X. Berarti dia sudutnya tidak berubah atau dia akan tetap sin, cos, dan tangan. Nah, sedangkan untuk 270 derajat kurangi alfa berarti dia pacuannya adalah sumbu Y, dia akan berubah jadi cos, jadi sin, dan ini jadi cot tangan. Namun yang membedakannya adalah tanda plus minusnya.
Nah, di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangan. Berarti yang selain tangan itu bernilai negatif. Di sini berarti dia negatif. Dia negatif. Di sini positif. Di sini negatif, negatif. Di sini positif. Contohnya yaitu berapa nilai dari sin 210 derajat. Maka sin 210 derajat itu bisa kita menggunakan yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, kita coba yang atas 180 derajat ditambah 30 derajat kan ya, untuk menjadi 210. Nah, maka itu sama dengan minus sin 30 derajat. Jadi, sin 210 derajat itu adalah sebanding nilainya dengan min sin 30 derajat, atau minus sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi nilai sin 210 derajat adalah minus setengah. Bisa kita lihat di sini, sin 210 adalah minus setengah. Nah, bagaimana untuk kuadran keempat? Untuk kuadran keempat, ini untuk patokan dari sumbu Y, dia tidak akan berubah. Dia akan berubah sumbu Y. Dari sini patokannya, maka dia bernilai sin atau cos maksudnya ya. Kemudian di sini sin, ke sini adalah kotangen. Nah, di sini untuk patokannya dari sin dari sumbu X, maka itu tidak akan berubah jadi sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Lalu penempatan dari positifnya adalah yang cos, berarti yang ini positif. Di sini negatif, 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 positif, negatif. Seperti itu. Ada juga yang seperti ini, sin min alfa, cos min alfa, tan min alfa itu berapa gitu ya. Dan juga misalnya di sini cosec min alfa, sec min alfa, dan cot min alfa. Nah, min alfa di sini berarti kalau positif itu berarti dari 0 derajat arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif berarti arahnya searah gitu ya, berarti ke bawah. Otomatis kalau minus alfa, kita asumsikan bahwa mulainya dari sumbu X yang ini ke bawah gitu, ke arah kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat yang positif itu adalah cos saja. Berarti yang ini, balik lagi, ini kan patokannya sumbu X, berarti dia tidak akan berubah. Berarti dia tetap sin. Dia juga berarti minnya di bawah gitu, di luar min sin alfa, karena di sini yang positif hanya cos saja. Nah, di sini berarti cos positif, dan di sini adalah min tangen alfa. Nah, untuk cosec dia nilainya berapa? Cosec itu kan 1 per sin ya, berarti dia positif. Cosec, sin berarti dia negatif, min cosec. Kalau sec kan berarti dia 1 per cos, berarti kalau 1 per cos, karena di sini cosnya positif, berarti dia positif juga, positif sekan alfa. Untuk kotangen dia 1 per tangen, jadi dia bernilai min kot alfa. Untuk identitas trigonometri kita bisa mulai dari segitiga siku-siku menurut Pythagoras gitu. Di sini ada sudut alfa, sudut A, B, dan C, sisi A, sisi C, dan sisi B. Maka untuk sinus tadi kan sin depan per miring. Untuk cos berarti cos samping itu C per miring. Nah, untuk tangen itu depan per samping atau A per C. Nah, dari situ kita bisa, dari Pythagoras kita bisa mengetahui bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, dari sini kita bisa bagi seluruhnya menjadi B semua misalnya ya. Jadi kalau dari persamaan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, apabila dibagi dengan B kuadrat semua kedua ruas, maka menghasilkan 1 karena B kuadrat per B kuadrat, terus A per
B kuadrat gitu ya, terus C per B kuadrat. Jadi 1 sama dengan A per B di sini adalah sinus, maka sin kuadrat alfa ditambah dengan C per B di sini adalah cos. Berarti cos kuadrat alfa. Nah, ini dapat 1. Nah, kemudian ini juga misalnya bagi dengan A kuadrat gitu. Jadi B per A kuadrat sama dengan A per A kuadrat ditambah C per A kuadrat. Di sini B per A itu adalah kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus adalah kosekan. Nah, maka kosekan kuadrat alfa gitu, itu sama dengan A per A itu 1 ditambah dengan C per A itu, kalau C per A nya yaitu kotangen ya, berarti kotangen kuadrat alfa. Ini yang kedua. Nah, untuk ini juga bisa apabila kita membaginya dengan dengan C kuadrat. Tadi kan dengan B kuadrat, kemudian dengan A kuadrat, lalu sekarang dengan C kuadrat. Maka dengan C kuadrat ini bisa diartikan B per C kuadrat sama dengan A per C kuadrat ditambah C per C dikuadratin. Kalau B per C yaitu kebalikan dari cos, maka B per C ini adalah sekan. Berarti sekan kuadrat alfa sama dengan A per C di sini adalah tangan kuadrat alfa ditambah C per C itu 1. Jadi kita sudah dapat 3 identitas trigonometri. 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jumlah di sini yaitu pertambahan dan selisih di sini yaitu pengurangan. Dan dua sudut di sini misalnya bisa alfa, bisa beta. Dalam hal ini alfa dan beta. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa penjumlahan sudut sinus alfa ditambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, begitupun seterusnya. Nah, rumus-rumus ini dapat diperoleh dari mana gitu ya. Nah, kita akan mencoba melakukan pembuktian. Misalnya di sini terdapat satu buah segitiga sembarang. Maka jika terdapat segitiga seperti ini, kita bisa memisalkannya atau bisa memotongnya menjadi dua buah segitiga. Kita bisa misalkan di sini adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sehingga di sini adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi C itu yang bawah, yang panjangnya dari sudut A sampai sudut B. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC itu bisa diperoleh dengan 3 cara. Bisa dengan setengah sisi A kali sisi B dikali sin sudut C, atau juga setengah sisi C sisi B sin A, atau juga setengah A kali C dikali sin B. Nah, dari ketiga cara ini kita dapat mengambil contoh yang ini. Oke, kita dapat satu cara untuk mencari luas segitiga ABC di sini, yaitu dengan setengah sisi A sisi B dikali sin sudut C. Nah, karena kita memisahkan segitiga sembarang ini dengan dua buah segitiga lainnya, atau menggolongkan semua segitiga sembarang ini digolongkan menjadi dua buah segitiga siku, di mana sikunya ada di sini. Dan di sini kita misalkan bahwa sudut C ini akan terbentuk dari sudut alfa dan sudut beta. Sehingga luas segitiga BC ini adalah setengah AB sin. Nah, sudut C ini terbentuk dari sudut alfa dan sudut beta, maka sin alfa ditambah beta. Nah, si luas segitiga ABC ini bisa diperoleh dari setengah AB sin alfa ditambah beta. Bisa juga dengan menggolongkannya menjadi penjumlahan segitiga ACD dan juga segitiga BCD. LACD ditambah segitiga luas segitiga BCD. Nah, luas segitiga ACD ini
bisa kita misalkan atau bisa kita tuliskan menjadi setengah. Oke, kita misalkan di sini adalah T tingginya. Jadi untuk segitiga ACD, maka luasnya itu adalah setengah sisi B dikali sisi T dikali dengan sin alfa. Kemudian untuk segitiga BCD yaitu setengah sisi A sisi T dikali sin beta. Dan ini adalah setengah AB sin alfa tambah beta. Nah, karena di sini ketiganya sama yaitu setengah, kita coret. Dan kedua ruas kita bagi dengan AB, sehingga di sini AB-nya akan menghilang. Jadi sin alfa plus beta sama dengan BT per AB sin alfa ditambah AT per AB sin beta. Sehingga untuk sin alfa plus beta yaitu di sini B-nya kita coret, T per A sin alfa ditambah di sini A-nya kita coret karena ini sama, T per B sin beta. Maka hasilnya sin alfa plus beta ini adalah, kita lihat bahwa hubungan T dan A ini terdapat pada segitiga BCD, di mana T dan A ini merupakan sisi samping dan sisi miringnya dari sudut beta, atau maka si TA ini adalah sisi samping dan miringnya dari sudut beta. Maka kalau samping miring berarti adalah cos. Maka di sini cos beta sin alfa ditambah, nah untuk hubungan antara T dan B di sini itu terdapat pada segitiga ACD, di mana diwakili oleh sudut alfa. T per B di sini adalah sisi samping dan sisi miringnya dari sudut alfa. Maka samping dan miring tadi adalah cos dari sudut alfa sin beta. Jadi sin alfa plus beta ini bisa dituliskan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu bagaimana untuk rumus selisihnya atau rumus minusnya? Ya, kita ganti saja si positif B ini menjadi positif atau negatif B. Sin alfa plus negatif B seperti itu. Jadi si sudut betanya ini kita ganti dengan minus. Sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Jadi sin alfa min beta sama dengan sin alfa. Ingat, kalau sudutnya ini negatif, berarti bisa dikatakan atau bisa dianggap bahwa si sudut ini berada pada kuadran keempat, di mana kuadran keempat itu yang bernilai positif adalah cos. Maka ini nilainya cos, positif cos beta ditambah cos alfa. Nah, untuk sin di kuadran 4 dia bernilai negatif, jadi negatif sin beta, sehingga hasilnya adalah sin alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Selanjutnya yaitu rumus jumlah dan selisih untuk cos, dimana untuk cos, mengingat bahwa sin 90 derajat minus alfa itu adalah cos alfa, dan begitupun sebaliknya, cos 90 derajat minus alfa yaitu sin alfa. Maka cos alfa plus beta di sini bisa kita anggap bahwa alfa plus beta ini adalah, kita anggap ini adalah alfa, variabel alfa. Maka kita bisa menuliskannya yaitu sin 90 derajat minus alfanya ini adalah alfa plus beta. Jadi alfa plus beta bentuknya ada yang bentuknya ini. Jadi ini bisa kita tulis jadi sin 90 derajat
minus alfa minus beta. Atau juga bisa kita golongkan lagi jadi 90 min alfa min beta. Maka bentuk ini bisa disamakan dengan bentuk yang rumus tadi, rumus sin atau rumus misalnya A min B gitu ya. Nah, A di sini sebagai 90 derajat kurangi alfa, sedangkan B di sini beta. Jadi kan tadi kan kalau sin seperti ini bentuknya adalah sin A cos B negatif cos A sin B. Jadi bentuk ini juga bisa diubah menjadi sin 90 derajat min alfa cos beta negatif cos 90 derajat min alfa dikali sin beta. Dimana tadi jika 90 derajat sin 90 derajat kurangi alfa yaitu adalah cos alfa, dan cos 90 derajat kurangi alfa adalah sin alfa. Jadi bentuknya seperti ini untuk rumus jumlah dari cos. Nah, bagaimana jika si sudut B-nya ini adalah minus? Jadi kita ubah saja si sudut B ini menjadi minus. Cos alfa plus min beta. Jadi cos alfa cos min beta kurangi sin alfa sin min beta. Jadi cos alfa min beta sama dengan cos alfa dan cos beta itu tadi untuk kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah cos. Jadi di sini bernilai positif. Sedangkan untuk sin dia bernilai negatif. Jadi minus sin beta. Sehingga hasilnya adalah cos alfa cos beta, karena ini minus dikali minus jadi positif sin alfa sin beta. Lalu untuk rumus selisih dan jumlah dari tangan, dimana tangan itu adalah sin per cos, dimana sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, dan untuk cos itu cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta. Kita kali semuanya atau dibagi dengan berarti 1 per cos alfa cos beta. Nah, ini sudah dibagi dengan cos alfa cos beta semua, dimana di sini kan sama, kita bisa coret. Di sini juga sama, kita bisa coret. Di sini ini sama cos alfa cos beta, jadi bernilai 1. Dan ini cosinnya. Berarti ini ada sin alfa per cos alfa, yaitu tangan alfa ditambah sin beta cos beta adalah tangan beta. Di sini habis, tinggal 1 dikurangi dengan sin alfa cos alfa sin beta cos beta, jadi tan alfa dikali dengan tan beta untuk rumus jumlah tangan. Nah, untuk rumus negatifnya berarti kita tinggal ganti saja seperti ini berarti ya. Jika di kuadran keempat, maka yang bernilai positif adalah cos. Selain itu bernilai negatif. Jadi tan alfa min beta sama dengan tan alfa ditambah dengan tangan min beta per 1 min tangan alfa tangan min beta. Maka tangan alfa, dan di sini minus karena yang bernilai positif di kuadran keempat adalah cos, maka ini adalah negatif. 1 dikurangi tan alfa, dan tadi di ini negatif min tangan beta.
Jadi untuk rumus selisih dari tangen yaitu adalah tan alfa min tan beta per 1 ditambah, karena di sini negatif tangen dikali negatif tangen jadi positif. Inilah pembuktian dari rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Selanjutnya perkalian trigonometri. Perkalian trigonometri ini dapat kita cari berawal dari rumus jumlah dan selisih tadi. Di situ kan adalah sin alfa plus beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, juga di sininya untuk negatif yaitu sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, kedua persamaan ini kita tambahkan jadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan, nah kalau ditambahkan berarti karena ini positif dikurangi ini, berarti ini kita bisa coret habis. Jadi 2 sin alfa cos beta, karena sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta itu kan sama ya, ditambahin 2. Jadi sini ini, atau bisa diubah jadi sin alfa cos beta itu sama dengan setengahnya gitu kan, 2-nya pindah ke sini, setengah sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta itu hasilnya ini. Nah, bisa juga dari persamaan ini kita kurangi jadi sin alfa plus beta min sin alfa min beta itu kan kalau ini dikurangi berarti yang habisnya ini, yang ini ditambahin, ini habis berarti tambahin 2 cos alfa sin beta, sama ini bisa dikebawahin jadi setengah. Ini 1, ini 2. Dari rumus jumlah dan selisih dua sudut cos juga bisa. Tadi kan cos alfa plus beta itu adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta, kita tambahkan dengan yang minusnya, jadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta, kita tambahkan jadi cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta sama dengan ini habis kan, minus ditambah min 1 ditambah 1 itu kan habis. Nah, jadi cos 2 cos alfa cos beta ini hasilnya. Nah, ini juga bisa dikurangi jadi cos alfa plus cos beta minus cos alfa min beta sama dengan, kalau yang dikurangi yang berkurangnya ini kan, yang habisnya ini, yang ini berarti ditambahin kan min sin alfa min sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi itu ibaratnya sin alfa sin beta itu misalnya 1, berarti min 1 dikurangi 1 berarti min 2 kan ya, min 2 sin alfa sin beta. Ini ada 4